Ada nggak keajaiban-keajaiban yang sudah terjadi ketika menjalankan ilmu magnet rezeki? Siapa yang mau sharing nih? Masya Allah, banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya udah di kantor lagi. Kemarin kita di Sulawesi, sekarang sudah nyampe kantor dan alhamdulillah sudah ada tamu ternyata ya. Tamu yang atas karunia Allah ketemu. Tadinya udah pada mau pulang. Ya. Nah, dari mana nih? Cilengsi ya? Kelapa Nunggal ya. Citra Indah Jonggol. Cilengsi, Ustaz. Cilengsi ya. Kelapa Nunggal. Iya. Alhamdulillah. PMB Terus 039. PMB 039. Ini timnya memang berempat PMB-nya. Betul. Oh gitu. Lagi Subhanallah. Ya terus Kita gimana? gotong royong, Ustaz. Gimana? Oh gitu, gotong royong ya. Ganti-gantian. Gimana apa pengalamannya di PMB? Masya Allah. Kita banyak on the road yang On the road, ya? Jalanannya luar biasa ya. Kan yang paling keren itu ketika kita mau berangkat ke salah satu kontes untuk antar MR Box itu, Ustaz. Nah, mobil saya itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Wow, Allah. keren banget itu. Maksudnya mogok gitu? Iya, berhenti di tengah jalan gitu. Iya, terus. Tapi setelah pulang saya bawa ke bengkel, ternyata nggak kenapa-kenapa mobilnya. Ya Allah, ada apa tuh ya? Padahal kita di tengah jalan tuh truk itu panjang banget antriannya. Allah. Tapi kagak ada yang marah. Oh gitu ya. Malah dibantuin kitanya. Subhanallah. Itu keren banget. Dan yang paling Alhamdulillah. bahagia saat didoakan sama orang yang Iya, kita kasih. Kadang sampai Pak, saya dielus-elus ya waktu ngasih Ya di Allah. Citra Indah. Ya Allah Neng, mudah-mudahan rezekinya banyak. Terus aku nyebut ini dari magnet rezeki Pak Nasrullah, doakan Pak Nasrullah juga. Subhanallah. Siapa gurunya? Mereka nanya tuh. Oh, gitu. Asuhannya siapa? Pak Nasrullah. Iya, nah jadi teman-teman ya memang kita syiar dengan membagi makanan ini mulai 4 bulan ya? 4 bulan ya, 4 bulan. Jalan 5 bulan sekarang ya. Ini komandannya Mas Agung ya. Ya. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, ini PMB itu pejuang MR Box 039 dari Cilengsi. Nah, ada nggak keajaiban-keajaiban yang sudah terjadi ketika menjalankan ilmu magnet rezeki? Siapa yang mau sharing nih? Masya Allah, Banyak banget. banyak banget, Masya Allah. Pilih salah satu. Siapa duluan? Saya sedih kok cerita. Mm-mm. Sedih cerita. Waktu itu pernah WA panas juga ya, alhamdulillah dibalas saat ya Allah deg-degan. Saat nggak usah deh. Jadi waktu itu saya dan suami mau pisah, terus saya WA panas, suami saya begini gimana? Panas cuman balas subhanallah. Di saat itu juga pas besoknya saya ketemu suami saya, nggak tahu gimana ceritanya, dia tiba-tiba minta maaf. Subhanallah. Terus nggak jadi, saya sampai terus saya WA panas lagi, ya Allah Panas, saya nggak jadi pisah. Saya nggak jawab apa waktu itu. Cuman subhanallah. Oh gitu. Masih ada WA-nya, saya nggak hapus. Ya Allah. Saya Alhamdulillah. sampai deg-degan, ya Allah. Cuman dijawab begitu. Ada WA-nya, saya nggak hapus. Iya. Gitu, Subhanallah. Tunjukin. Masya Ya, Allah. sambil ngeliatin WA yang lain gimana ceritanya? Tadi Tuh, Banyak coba banget sih, Ustaz. kita. kan nggak boleh deg-degan ya. Pokoknya. Kenapa nggak boleh deg-degan? Mungkin kasih tahu nih, mungkin teman-teman ada yang belum paham tuh, nggak boleh deg-degan. Kenapa nggak boleh deg-degan gitu? Kalau deg-degan itu kan energinya jadi kurang bagus Energi ya. bubur. Energi bubur. Kemudian, aduh keajaiban jadinya nggak dekat kita lagi. Jadi akhirnya dijaga gitu ya, jangan sampai akhirnya deg-degan gitu. Ya, waktu beberapa hari yang lalu tuh saya kan Sedih hal yang aja. kurang Sedih aja. paling yang nggak nyaman dalam hidup saya itu saya masuk kamar langsung mengucap wow keren gitu. Nah esok harinya ada proyek ke Bangka Belitung bersama suami. Subhanallah. Nilainya juga
fantastis keren ya. banget. Iya. Insya Allah Januari nanti ke Bangka Belitung. Subhanallah. Nah, jadi teman-teman semuanya, wow keren itu adalah satu latihan ya. Jadi kenapa sih kita pakai latihan? Karena manusia itu cenderung berbahasa dengan simbol. Nah, sekarang pertanyaannya adalah simbol apa yang memang kita pahami? Kita pahami rasanya, feel-nya sampai masuk ke dalam hati. Kalau alhamdulillah sebagian rakyat Indonesia ini oke lah sering baca alhamdulillah gitu ya. Tapi apakah sudah paham kalimat alhamdulillah itu? Maka untuk sementara kita latih dulu pakai wow keren begitu ya. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa nggak enak, latih dengan wow keren. Kerennya kenapa? Nggak ngerti, pokoknya keren. Itu yang diajarkan kan gitu. Nah, nanti setelah itu keadaan yang paling rendah tapi disyukuri itu jadi power gitu. Jadi keadaan yang nggak enak, keadaan nggak nyaman, keadaan yang bikin kita bete, bikin kita apalagi galau, resah, gelisah, menunggu di sini gitu ya. Kayak nyanyi dong ya. Itu yang bikin akhirnya keajaiban nggak jadi. Nah, lawan dengan apa? Wow keren. Kenapa keren? Nggak paham, pokoknya keren aja. Nah, akhirnya alhamdulillah itu malah jadi doa gitu ke alam. Oke, ada lagi nggak yang lain? Aku sendiri kena asam lambung. Ada asam lambung, terus kenal ilmu MR, aku GT kan. Aku GT, aku pada saat aku baca ayatnya itu di sini tuh kayak ada yang sentil gitu loh. Tiba-tiba rasanya hilang gitu. Itu aja sih. Subhanallah ya. Dan bagi yang punya asam lambung nih, mohon maaf ya, ada patung di belakang itu. Iya, harus potong. Itu sebenarnya itu patung waktu milad keempat. Nah, daripada nanti nyari saya gitu kan, bikin ini aja patung. Nah, pas mau dibuang sayang gitu kan, jadiin ini aja lah ya. Nah, jadi hanya dengan menggunakan garpu tala, tadi mana tuh Bu ya? Ya, jadi hanya dengan menggunakan garpu tala asam lambung itu bisa hilang. Kok bisa sih? Ya karena Al-Quran itu ada energinya. Nah, sementara asam lambung itu juga ada enzim-enzim kan. Nah, ketika dibaca ngerasa kesentil, ada teguran Allah yang jelek banget. Nah, itu mengeluarkan enzim di dalam tubuh. Gitu. Nah, enzim itu bikin penyembuhan. Keren banget kan? Makanya Al-Quran itu asyifa ya. Keren. Oke, ada lagi? Iya, kalau Kalau mau dijabarkan nggak habis-habis. iya, banyak kajiannya. Saya nih Ustaz. Ya, silakan Ibu dulu. Iya. Saya itu kan praktek dokter hewan. Nah, jadi ada sebenarnya cuma bikin ini Ustaz kayak lokasi gitu ya. Tapi di Sherlock itu selalu Nggak sesuai. bukan, maksudnya Pertama muncul. iya selalu yang pertama muncul gitu. Kalau diklik itu jadi setiap ini ada notifikasi bahwa itu tuh Anda populer di Google kayak gitu. Padahal sebenarnya sih biasa aja ya untuk praktek pengobatannya juga biasa, ini juga biasa dan alhamdulillah Ustadz itu komen-komennya selalu positif semua, nggak ada ini yang terus kemudian juga nggak ada yang negatif gitu dan orderan pasien itu kayaknya tuh setiap hari tuh kayak ngalir banyak banget sampai tadi juga mau berangkat itu juga banyak yang WA banyak yang telepon juga kayaknya ya Allah telah mengenal magnet rezeki Itu kita terjadi setelah mengenal magnet betul rezeki. Ustadz betul itu nggak sadar saya setelah ya kehajapan sebenarnya kalau yang nggak disadari itu banyak banget Ustadz kayak sekarang saya nyimpen dinar dinar itu dari pertama tabungan ini Ustadz tabungannya itu sama tapi begitu order itu kayaknya kok nggak berkurang malah nambah terus tabungannya Masya Allah. Nah subhanallah nih teman-teman semuanya ya. Jadi setelah mengenal ilmu magnet rezeki tokonya malah jadi rame ya, tokonya, usahanya gitu ya. Kenapa sih? Sebenarnya bukan karena apa ya, tapi karena ada proses pembersihan jiwa. Nah Allah tuh seneng dengan orang-orang yang melakukan pembersihan jiwa. Kan ada hadis ya yang mengatakan kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari. Ketika kita mendekatnya sejengkal, Allah mendekat dengan sedepak gitu ya. Jadi artinya ketika kita betul-betul berusaha mempraktekkan ilmu magnet rezeki, itu nanti Allah yang akan deketin kita. Dengan apa? Dan salah satu tandanya adalah
kok jadi berkah ya. Begitu juga dengan dinar. Dinar itu kan kita ngeganti tuh uang yang ada gambarnya gitu ya. Walau bagaimanapun itu ada ribanya karena inflasi kan. Jadi uang kertas itu ada sedikit banyak ada unsur ribanya. Ya bukan berarti kita ninggalin semua, enggak. Sebagian kita ubah menjadi dinar. Nah setelah itu pasti ada berkahnya uangnya Rasulullah kok. Gitu. Oke, ada lagi. Silahkan. Oh banyak banget. Kita sering share Ustaz, Boleh sharing di grup. Silakan. Saya sih ya pertama mengikuti MR yang di TMR kemarin Ustaz. Nah saya itu kan pengen punya rumah ya. Waktu itu tabungan di dekat itu hanya ada 10 juta. Jadi nelpon ke Medan nih, nelpon orang tua gitu kan. Ada bagian tanah saya yang belum dibangun rumah. Ini nelfon bapak kalau bangun rumah cukup nggak 40 juta gitu. Kata orang tua saya itu cukup katanya Ustaz. Padahal uang saya cuma ada 10 juta di rekening. Ya udah mulai aja saya bilang gitu, nggak tahu nanti Allah lah yang kasih itu uang kata bapak gitu kan. Udah saya tuh sambil GT, nah GT-nya itu surah Yusuf ayat 100. Nah Ustaz, rumah itu jadi lantai 2 dengan nggak tahu uangnya dari mana aja, pokoknya setiap minggu kebutuhan belanja bahan bangunan dan gaji tenaga kerja itu tercukupi Ustaz. Nah makanya saya mau buat syukuran untuk rumah itu. Subhanallah. Tapi undang anak yatim pakai box MR. Iya, alhamdulillah. Itu di mana rumahnya? Di Medan. Di Medan. Nah itu saya tuh buat 2 rumah Ustaz, di Medan dan di Jawa dalam waktu yang bersamaan. Subhanallah. Kita nggak tahu tuh uangnya pokoknya ngalir aja. Surat Yusuf ayat 100. Itu dizikirkan. Saya zikirkan Ustaz. Dizikirkan. Nah, jadi teman-teman, jadi pelajaran ya. Jadi kalau kita punya hajat ya. Kalau tadi kan Ibu tadi yang asam lambung nih. Itu juga bisa jadi energi. Nah, tapi ada juga ketika kita punya hajat. Nah, hajat itu ketika didorong pakai Al-Qur'an, dia jadi tawassul bil amal. Ya, jadi dia memberikan satu dorongan energi begitu ya. Jadi keren banget. Jadi yang punya hajat silahkan deh praktekin. Nah kalau ibu tadi surat Yusuf ayat 100. Nah teman-teman pasti punya ayat-ayat yang berbeda. Karena dia spesifik. Setiap orang punya energi yang berbeda, masa lalu berbeda, lingkungan berbeda. Nah makanya ayatnya yang Allah tunjukkan juga berbeda. Terakhir satu lagi. Tabungannya itu hanya 10 juta. Misalkan 2 rumah itu kan 350 juta. Ya Allah, tabungan 10 juta. Nyelesain rumah 350. 10 juta 2 rumah di Jawa dan di Medan. Ya Allah, Masya Allah. Keren banget. Keren. Ada lagi satu terakhir, pilih satu. Suka cerita di grup tapi kok Nggak apa-apa. Ini loh, nanti dilihat sama kemarin itu dilihat 18.000 orang. Nah itu kan satu aja yang dapat hikmahnya itu, Masya Allah. Ada Ustadz, aku buka usaha waktu pertama tuh 0 rupiah ya. Itu usaha gorden. Waktu itu aku baru banget kenal MR. Terus keluar Al-Muluk ayat 3. Apa sih? Pokoknya gitu. Terus aku zikirin dan sekarang usaha itu berjalan sudah hampir 2 tahun dengan omset yang setahun itu bisa sampai 1,5 M. Subhanallah. Makanya itu padahal aku 0 rupiah Ustadz dan aku zikirin sampai sekarang Al-Muluk ayat 3 itu sampai berinding. aku merinding loh. Subhanallah. Coba tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Subhanallah. Nah, lihat coba di langit dan di bumi. Ya, semuanya sempurna. Ada yang cacat nggak? Ada yang celahnya nggak ada. Coba lihat lagi, nggak ada. Semuanya sempurna. Subhanallah. Berarti aku bisa bikin usaha karena Allah menjamin dia aja tiada celah menciptakan apapun, kan udah yakin aja. Aku zikirin sampai 2 tahun ini. Subhanallah. Dizikirkan terus. So teman-teman semuanya, Bismillah insya Allah ya. Tentunya kita harus mawas diri ya, jangan sampai juga kita merasa benar ya. Jadi saya diingatkan sama guru saya, Kiai, saya nih dapat ilmu tentang garpu tala ini Kiai gitu ya. Kata Kiai itu asalkan diniatkannya untuk ruqyah.
sekedar untuk ruqyah dan tidak merasa benar sendiri, ya bismillah ya, terus mawas diri, minta ampun kepada Allah. Nanti insya Allah ya, bukan ayat itu yang akan memberikan keberkahan, tapi ridho Allah atas prosesnya. Itu luar biasa ya, itu nasihat kiai saya. Jadi jangan sampai akhirnya orang-orang magnet rezeki itu merasa diri, pokoknya magnet rezeki udah yang paling benar gitu kan. Kalau kamu nggak ngikutin, kamu tuh wah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Pokoknya kita mah ya udah ya, mungkin saya salah gitu. Ya mohon maaf ya Allah kalau seandainya saya nggak tepat dalam mempraktekkan ilmu ini gitu, karena kami ini kumpulan orang-orang yang bersalah dan berdosa gitu aja. Gitu ya. Iya, satu lagi Ustaz. Terakhir, Kita kemarin sebelum kesini di grup kita OP yuk ketemu Pak Nas gitu. Oh, begitu. Kan di Makassar. Semalam Pak Nas di Makassar. Oh iya ya, nggak apa-apa deh. Suatu saat kalau kita ketemu Pak Nas bisa terima. Ya, tadi di mobil aku ngomong siapa tahu nanti ada panasnya. Aku bilang kita di Iya, subhanallah. Nah, jadi teman-teman semuanya, memang ya hari ini kan biasanya kalau habis dari luar kota itu saya istirahat dulu sehari gitu, nggak kemana-mana. Apalagi kan anak istri gitu kan, pengen bareng gitu kan. Hari ini jam 2 ada orang yang Pak Nas, kita datang ya gitu kan. Aduh, jam 2 lagi, ya udah saya minta izin aja sama istri gitu. Subhanallah. So teman-teman semuanya yakin LOP bismillah insyaallah diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, jaga protokol, jaga imun, jaga iman. Yakin Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Covid insyaallah akan berlalu ya, seiring taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai jumpa dalam video berikutnya. Undang teman-teman masuk ke grup ini. Undang ya. Undang masuk ke grup ini, karena nanti saya akan akan rutin. Jadi kalau ketemu sama member-member Magnet Rezeki, saya akan gali sekaligus bahas, gali bahas. Ya, nah jadi teman-teman semuanya nanti yang mungkin ada yang baru-baru dan seterusnya, itu mungkin akhirnya dia bisa menjadi dapat hikmahnya. Nah, Anda yang nunjukin jalan itu dapat pahalanya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru ma amila biha. Sesiapa orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dipraktekkan oleh orang yang ditunjukkan jalannya itu. Masya Allah. Jadi multi level amal. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Wah, ada yang daripada Malaysia, masih baru ya. Bismillah insyaallah ya. Ajak yang lainnya. Kemudian subhanallah. Oke, puji Nur Cahyani, amin ya Allah. Erika Fauziah, saya yakin selalu dimuliakan berkah. Pipit, wow keren. Sip, bismillah insyaallah ya. Sri Rahmi, subhanallah. Wow keren. Siapa nih wow keren? Subhan ya. Teman kami yang lagi nonton juga. Oh gitu, siapa nih? Tim PMB 039. Ya. Kirim-kirim buat Marini Sarega. ya. Lagi hamil ya. Insya Allah berkah ya Allah. Ada ruh yang ditiup di rahimnya, masya Allah ya. Ya. Baik, terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.